zaman gitu kan. Dan ada presiden akhir zaman, menteri akhir zaman, lurah akhir zaman, termasuk juga sekolah-sekolah akhir zaman dan sebagainya. Tapi zaman itu sampai berakhir seperti apa tahapan-tahapannya, bagaimana ujiannya, itu yang kita lihat. Sebetulnya kalau kita bicara akhir zaman dengan diutusnya Rasulullah SAW, maka itulah sudah masuk dalam ruangnya akhir zaman itu. Ya, cuma kita belum katakan berakhirnya zaman, kita baru katakan akhir zaman. Ya, artinya apa? Kita berada di penghujung kehidupan dunia, ya, dan akan dekat ke akhir kehidupannya, artinya selesai di dunia ini, karena dengan risalah selesai, maka tinggal umat menjalani sampai batas yang Allah tentukan. Ya, batas waktu yang telah Allah tetapkan, kalau menunjuk kepada waktu spesifiknya, detiknya, menitnya, sampai jamnya, disebut dengan sa'ah namanya, as-sa'ah. Ya. Nanti di periode ini ada kejadian-kejadian, ya, di mana segala hal bisa muncul, ya, bisa terjadi banyak hal, nanti kita sebutkan, baik itu nanti huru-hara, baik itu banyak musibah, baik itu nanti selesai kehidupan, wafat, bangkit, sesuatu terjadi, sesuatu yang banyak terjadi, bangkit dan sebagainya, disebut dengan qiyamah namanya. Ya, asalnya qiyam, sifatnya ditambah ta, disebut dengan qiyamah. Karena itu nanti peristiwanya disebut dengan yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Ya. Nanti ada surah Al-Qiyamah, surah ke-75, gitu kan? La uqsimu biyaumil qiyamah. Ini peristiwanya. Tapi kalau kita ingin menunjuk kepada waktunya spesifik, ya, berakhir nih waktunya, selesai, sehingga terjadi kiamat yang dimaksudkan. Kita serap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kiamat. Ya, berakhir waktunya disebut dengan sa'ah. Sa'ah menunjuk kepada, kalau sekarang dalam bahasa Arab standar sekarang sa'ah disebut jam. Ya, jam ada detiknya, kan sa'alan. Jam berapa sekarang? Ya, sampai ke detiknya, sampai ke menitnya dan seterusnya, itu menunjuk kepada waktu ini disebut dengan sa'ah. Ya, karena itu teman-teman sekalian, ketika Allah menegaskan kapan terjadi tepatnya terjadi kiamat ini, menunjuk pada waktunya, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, prerogatifnya. Ya, karena itu di Quran surah ke-31 Luqman, di ayat ke-34, ayat terakhir, hal pertama dari 5 hal yang menjadi hak prerogatif Allah, kalimatnya langsung menggunakan kata sa'ah. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Ini kalimatnya menggunakan apa? Sa'ah. Ya, di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 disebut dengan hadis Jibril, ya, alaihissalam, ketika beliau bertanya, mengonfirmasi kepada Rasulullah, ya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang kapan tepatnya terjadi kiamat. Maka kalimat terakhirnya ketika bertanya tentang iman, Islam, ihsan, mata sa'ah. Mata sa'ah, kapan tepatnya terjadi kiamat? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Kenapa penting saya sebutkan ini? Nah, ada langsung firman Allah dalam Al-Quran, pembukaan satu surah, di surah ke-54 Al-Qamar. Ya, Al-Qamar. Dalam pandangan Allah, Allah menyebutkan bahwa ketika Rasulullah diutus sebagai Rasul di akhir zaman, artinya zaman ini terakhir dalam kehidupan, nggak ada nanti umat yang baru lagi, nggak ada Rasul diutus lagi dan sebagainya. Itu sudah Allah mendeklarasikan satu pembuka kalimat dalam firman yang sangat singkat tapi tajam sekali. Iqtarabatis sa'ah. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Quran surah ke-54 ayat yang pertama. Jadi Allah sudah menyampaikan sejak Nabi SAW diutus kurang lebih 15 abad yang lalu, kan? Allah menyampaikan iqtarabatis sa'ah. Ya, masa itu sudah dekat. Ya, jadi sejak diutusnya Nabi, Allah sudah mendeklarasikan, sudah menyampaikan, ya, menginformasikan pada seluruh hambanya bahwa ini kejadian ini sudah dekat. Ya, dengan diutusnya Rasulullah, bahwa zamannya akan berakhir. Cuma dekatnya dalam konteks firman Allah dengan pandangan kita tentu sangat berbeda. Ya, karena dimensinya tidak serupa, sifat-sifatnya jauh berbeda, kan? Maka demikian pula memahami firman Allah tidak menggunakan pendekatan akal manusia. Jangan kita katakan dekat dengan ukuran kita, tidak. Lihat ukuran Allah. Ya, di mana ukuran Allah? Lihat surah Al-Ma'arij misalnya, ayat yang ke-6. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ya, mereka melihatnya masih panjang, kami melihatnya dekat. Kenapa? Karena ukuran waktu di sisi Allah, ya, itu sudah nggak pakai ukuran standar manusia lagi. Beda dimensinya. Ya, kita keluar dari wilayah kita saya di Indonesia dengan Malaysia sudah beda 1 jam. Ya, kita bisa ke Amerika, ke Kanada, itu sudah beda terbalik. Bisa di sini siang, sana malam. Ya, baik. Jadi apalagi kita ukur dengan konteks kehidupan akhirat. Ya, ya, ketika Allah berfirman,
dengan kita di sini ya antara kehidupan di luar bumi, di langit saja misalnya, itu yang sudah tidak ada gravitasi lagi, sudah gravitasi nol, itu perbedaan waktunya sudah berbeda jauh. Makanya ketika Al-Quran menginformasikan fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun, ya ada 1 tahun bisa beda 1000 tahun. Dalam konteks orang dihukum di neraka bisa seharinya serasa 50.000 tahun, sehari bisa 1000 tahun. Artinya kalau Allah katakan misalnya 7 hari, berarti masih 7.000 tahun ya. Ya, 2 hari berarti masih 2.000 tahun dalam konteks terkecilnya, dalam pandangan kita. Tapi kita tidak tahu kapan itu terjadi. Secara singkat, Allah sudah mengatakan bahwa sejak Rasulullah SAW diutus, ini keadaan sudah akhir zaman. Ya kan? 1. Dan sudah mendekat kepada kiamat. Cuma dekatnya itu kapan waktunya, kita tidak tahu. Dalam pandangan Allah dekat, dalam pandangan kita ngitung dari masa Nabi ke sini masih 15 abad, belum kiamat juga, ya kan? Sekarang belum kiamat juga, makanya jangan tanya tentang waktunya. Ya, yang ditanya persiapan kita apa? Ya, kalau Anda bertanya tentang waktu pada sesuatu yang sudah diatur, kaidah mengatakan sesuatu yang sudah diatur jangan banyak ditanya lagi. Nanti menjadi semakin tidak teratur keadaan Andanya. Ya, matahari terbit dari timur, tenggelam di darat, masih Anda tanya kenapa terbit dari timur? Itu kurang kerjaan. Ya, kurang kerjaan. Ya, kenapa malam gelap? Ya, itu kurang kerjaan. Jelas ya? Kenapa? Karena sudah kita mengerti, itu ma'lumun bid-darurah, sudah dipahami, sudah dimengerti. Naluri kita sudah bisa membaca, akal kita sudah mengetahuinya, ditanamkan dalam diri kita. Karena itu, sesuatu yang sudah Allah atur, jangan ikut-ikut mengatur lagi. Ya, Nabi pernah ditanya tentang kiamat, Nabi tanya, bagaimana persiapan kamu kalau terjadi besok? Jangan tanya waktunya. Karena Allah rahasiakan semua itu supaya memberikan getaran pada jiwa kita dan katalis pada diri kita untuk meresponnya dengan semangat beramal dan menyiapkannya. Itu poinnya. Baik, jadi kalau kita sudah pahami ini semua, bahwa kita hadir saat ini, aktivitas kita ada di penghujung zaman, artinya memang kita sudah berada di akhir zaman, tapi kita tidak tahu kapan zaman berakhir. Tapi kita bisa melihat tanda-tanda yang disampaikan Rasulullah SAW di setiap perubahan-perubahan yang terjadi di akhir zaman itu. Perubahan-perubahan inilah yang menjadikan kita mesti menghadapi tantangan-tantangan yang dimaksudkan. Karena setiap era perubahan tadi itu ada tantangannya tersendiri, tahadiyatnya sesuai dengan karakteristik umatnya. Nah, pertanyaannya, apa yang diinformasikan oleh Rasulullah di zaman beliau berupa tantangan-tantangan sampai perubahan-perubahan setelah masa-masa beliau kemudian wafat, bagaimana prediksi-prediksi yang disampaikan oleh para sahabat, ini yang coba kita uraikan. Dan di antara uraian itu ada yang teman-teman sebut dengan petaka-petaka, ada yang kita istilahkan dengan musibah-musibah. Seperti apa musibah yang digambarkan itu di setiap waktu-waktu yang berganti sepeninggal Nabi SAW, itu yang coba kita turunkan. Lalu kita akan mengaji bagaimana Nabi memberikan petunjuk kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking sayangnya kepada kita, supaya setiap umat yang mengalami masa-masa itu lulus menghadapi ujiannya. Itulah rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah diantara sifat Rasulullah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Saking cintanya kepada seluruh pengikut beliau, umat beliau, maka beliau memohon kepada Allah diberikan petunjuk oleh Allah, begini, setiap era ini nanti akan ada begini, nanti kamu akan hadapi begini, begini cara menghadapinya, begini cara menjaganya. Kalau kita lakukan itu dengan baik, maka Allah akan menyelamatkan kita dari keadaan-keadaan yang dimaksudkan dan lulus kita ujian sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan ini sebentar. Ya, sebentar. Jadi kalau kita terlampau banyak mainnya, sayang. Ya, pada akhirnya kan selesai. Karena itu patut kita menata diri dengan baik supaya maksimal kita bisa hadapi. Nah, mari kita turunkan. Kalau sudah paham ini, mohon maaf ya, saya izin hapus dulu. Bismillah. Saya berikan kesimpulan dulu sejenak. Jadi jangan lantas nanti diartikan akhir zaman, kiamat gitu kan, padahal kita juga sedang di akhir zaman sekarang. Dan Rasulullah diutus Rasul akhir zaman. Sekarang kita ustadznya ustadz akhir zaman gitu kan. Dan ada presiden akhir zaman, menteri akhir zaman, lihat lurah akhir zaman, termasuk juga sekolah-sekolah akhir zaman dan sebagainya. Tapi zaman itu sampai berakhir seperti apa tahapan-tahapannya, bagaimana ujiannya, itu yang kita lihat ya. Di kesimpulan pertama, 1, tentang akhir zaman sudah kita bahas ya, adalah satu era terakhir ya, era terakhir dari umat manusia yang beraktivitas ya kan di bumi. Ini dia era terakhir dari umat manusia yang beraktivitas di bumi. Jelas ya? Nah, ditandai dengan diutusnya Rasul terakhir yaitu Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan?
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena siap Rasul itu membawa petunjuk, juga diberikan petunjuk berupa hudan terakhir, yaitu berupa Al-Quran. Karena Al-Quran pun ketika diturunkan Allah menyebut dengan hudan. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ya, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baik, sekarang dari sejak diutusnya Rasulullah sudah masuk akhir zaman, bagaimana perjalanan? Nah, kalau kita turunkan dari sini di masa Rasulullah SAW, Al-Rasul ya SAW sampai dengan kita sekarang, ya. Sampai kita sekarang di masa kini kurang lebih ada sekitar 15 abad. Nah, sekarang kita akan bicara tentang bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan tentang berita-berita nubuat itu tentang berita besar yang terjadi dibawa oleh utusan. Ya, orang menyampaikan nubuat disebut dengan nabi, pembawa berita besar. Beritanya disebut dengan naba, karena itu ada surah An-Naba. Ya, amma yatasadun 'anin naba'il 'azim, ya. Nah, ini nanti ada nubuat-nubuat beliau yang disampaikan kepada para sahabatnya, terlacak sampai dengan ke kita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa-masa sampai mendekat kepada waktunya berakhir, as-sa'ah, ya, as-sa'ah. Ya. Ini karena akhir di sini akhirnya selesai gitu ya, nggak bisa ditulis lagi, dan karena kita di sini ya dekat ya, tapi kan nggak tahu masanya kapan. Jadi kurang lebih ginilah ya, supaya agak ngeles sedikit bahwa papan tulisnya udah nggak cukup. Jadi gini ya, teman-teman sekalian, ya turunkan ke sini. Baik, sekarang saya beri contoh begini misalnya. Ya, ini hadis yang populer saja, saya langsung ambil dari hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, nomor hadis yang ke-8. Nanti ada bab tentang iman, Islam dan ihsan. Ya, dikenal juga dengan hadis Jibril dan banyak dikutip oleh para ulama, termasuk juga Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in. Dari 42 hadis beliau mengutip ini, teman-teman sekalian, di hadis yang kedua setelah innamal a'malu binniyat, masuk hadis ini. Ya, an Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itala 'alaina rajulun shadidu bayadit thiyabi, shadidus sawadis sa'ari, la yura 'alaihi atharus safari. Nah, kemudian setelah itu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasnada rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi, faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam, dijawab oleh Nabi, akhbirni 'anil iman, dijawab oleh Nabi, akhbirni 'anil ihsan, dijawab oleh Nabi, terakhir kemudian mata sa'ah. Ya, bertanya tentang tanda-tanda as-sa'ah. Kapan ini ya terjadi tepatnya kiamat? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'alam min sa'il. Ya, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada siapa yang bertanya. Ya, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi yang ditanya Rasulullah SAW ini kan Jibril, dekat dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berikan wahyu lewat Jibril sampaikan kepada Rasulullah. Tentunya ya malaikat Jibril lebih tahu dibandingkan dengan saya. Ya, ini juga pertanda ada dua hal. Pertama, pertanda ujian yang disampaikan malaikat kepada Nabi Muhammad supaya tidak mengarang sesuatu di luar apa yang Allah wahyukan kepadanya. Dan ini membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua juga salah satu pertanda bagaimana ta'zimnya, ya, kagumnya malaikat Jibril pada Nabi Muhammad karena merasa Rasulullah lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dipuji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dijamin surga sebelum wafatnya, inna a'tainakal kautsar. Ya, tentu ada pertanyaan dari malaikat, nih hamba luar biasa disayang Allah, dan hamba manusia yang sudah pada tingkat tersayang dari Allah itu melebihi malaikat. Karena itu ketika Adam alaihissalam ya diuji oleh Allah, diminta, ditanya ini apa, ya, Al-Baqarah di ayat yang ke-31 itu wa 'allama Adam al-asma'a kullaha dan seterusnya sampai ayat 33, maka malaikat kan diminta sujud hormat. Di ayat 34-nya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, kan? Maka mereka diminta sujud hormat kepada Adam alaihissalam. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala puncak ketakwaan dan kedekatannya kepada Allah, maka mengkonfirmasi malaikat karena melihat bagaimana kedekatan Rasulullah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tetap Nabi dengan tawadhu mengatakan, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Ya, kemudian bertanya an amaratiha, maka akhbirni, ya, an amaratiha, maka sampaikan kepadaku. Ya, informasikan maksudnya kepada malaikat Jibril ini supaya didengar oleh sahabat-sahabat yang lain dan disampaikan kemudian kepada generasi setelahnya sampai dengan ke kita. Ya, apa tanda-tandanya? Nah, ini tanda-tanda umum teman-teman sekalian yang mencakup kehidupan secara umum, baik itu dialami oleh ahli Quran ataupun bukan ahli Al-Quran. Jadi ada masa-masa kehidupan dari sejak zaman Rasulullah nanti terus yang akan mendekat kepada as-sa'ah, berakhirnya kehidupan. Apa diantaranya? Ini banyak hadisnya ya. Ini saya baru ambil salah satu, gitu kan? Salah satu. Maka dikatakan misalnya antali dalam turabbataha. Bagaimana seorang pembantu melahirkan tuannya. Ya, di sini para ulama ada yang memahami sesuatu dunia menjadi terbalik.
Ya, suatu dunia menjadi terbalik. Kalau kita lihat tekstual kan nggak mungkin, pembantu kok lahiran tuan, kan nggak mungkin. Tapi ada yang mengartikan banyak hal. Ya, keadaan jadi terbalik. Ya, misalnya mohon maaf ya, kan biasanya tuan yang mengatur pembantu, sekarang pembantu ngatur tuan. Ya, jadi nanti ditafsir dengan hadis-hadis lain, ketika yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Kemudian pembantu melahirkan tuan, ada yang mengartikan dengan perzinahan, ya selingkuh antara pembantu dengan tuan, dengan majikannya dan sebagainya, atau majikan memanfaatkan tuan dan sebagainya. Ya, ada kalimat-kalimat seperti itu. Wa antaral khufata rawatal alata. Ya, kemudian Anda bisa melihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana pada masa itu orang-orang Baduy yang ya dari jauh dari pedesaan tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang luar biasa sampai ya tatawaluna fil bunyan, lomba meninggikan bangunan. Ya, ini ada yang memahami bahwa orang yang biasanya mengembala kambing, artinya orang-orang yang desa dari jauh dari apa yang tidak terbiasa dengan hal-hal yang mewah, tiba-tiba sibuk dengan kemewahan-kemewahan. Ya, kemudian nanti ditafsir di hadis lain, orang-orang berlomba-lomba dalam urusan dunia, sampai orang-orang desa pun ada ikut-ikutan, ya, pengen terlibat dalam konteks dunia dan sebagainya, yang biasanya mereka hidup dalam keadaan-keadaan yang serba sederhana dan sebagainya. Jadi situasi-situasi ini situasi umum. Ya, nanti ada hadis terkait dengan banyak menyebar penyakit-penyakit yang menular, yang jarang ada obatnya dan sebagainya. Ini masih persoalan-persoalan umum yang dengan umum ini dialami oleh semua orang. Artinya mau ahli Quran, bukan ahli Quran, ya akan mengalami peristiwa ini. Ya, saat kebenaran mulai tertukar, saat macam-macam dan seterusnya lah. Ya, tapi alhamdulillah kita nanti masih dilindungi dengan hadirnya hadis-hadis lain. Ya, masih ada ulama-ulama. Walaupun nanti mesti hati-hati ketika ulama banyak yang diwafatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kurang lebih sudah di atas 400 dari situasi pandemi saja di Indonesia saja. Itu bukan yang kaleng-kaleng, itu ulama-ulama yang memang ahli pesantren, ahli dzikir, ahli ilmu dan sebagainya. Mesti hati-hati juga. Ya, alhamdulillah kita masih ada orang-orang yang istighfar, bangun di malam hari, orang-orang yang mendekat kepada Allah, orang-orang yang taubat, masih kita dilindungi oleh Allah. Ya, jadi keadaan-keadaan ini, tapi petunjuk-petunjuk ke arah ini sudah mulai terasa. Artinya Nabi menyampaikan setelah kehidupan beliau akan dialami masa-masa ini. Ya, jadi masa-masa ini sudah terjadi fitnah kubra dari masa tabi'in, ya, dari masa sahabat akhir-akhir ke tabi'in. Setelah itu kan ada juga peristiwa-peristiwa ini. Sampai juga di kita sekarang pun kita rasakan peristiwa itu. Tapi jangan disimpulkan berarti besok kiamat. Jumat lagi gitu ya. Jangan-jangan ngambil kesimpulan gitu juga. Ada variabel-variabel lain yang harus kita pahami, tapi kita mesti waspada. Ini berupa fitnah. Ini yang saya maksudkan. Ini ujiannya. Ujiannya. Ingat nanti ya, ada fitnah, ada musibah, ada bala, ada ibtala, itu beda-beda. Ya, itu beda-beda. Nah, ingin saya katakan bahwa ini ujian kita di sini. Ini ujian kita. Karena ini ujian kita mesti lulus, teman-teman sekalian. Nah, sekarang jangan langsung kita pahami ini kiamat besok ini. Tidak. Nabi ingin mengatakan di masa depan ada tantangan-tantangan tuh akan begini. Dan ini kalau tantangan-tantangan ini nggak bisa dihadapi, sudah ini akan menjadi variabel yang mempercepat terjadinya kiamat. Artinya cepat menuju ke arah ini. Ya. Kalau orang udah nggak bisa dikendalikan, nggak ada orang jujur semua, orang semua berperilaku maksiat, orang semua berperilaku fahsya, mungkar dan sebagainya, ini mempercepat. Tapi kalau kita bisa lulus ujian-ujian ini, minimal rahmat Allah kita dapatkan.